Halo Cihui People, kembali lagi dengan Bioskop Cihui. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film dengan sebuah kisah horor tentang Suster Joanna yang harus turun ke katakombe kuno untuk mencari segel keramat. Namun di kegelapan terdalam, ia tidak hanya menemukan sejarah, tapi juga entitas kuno yang haus akan jiwa manusia. Langsung saja kita ulas film berjudul Film akan kita buka dengan memperlihatkan sebuah gereja Santo Mion. Pada saat itu terlihat para pegawai listrik sedang melakukan penggalian tanah di area gereja. Karena penggalian itu di atas kuburan, mereka juga ditugaskan untuk sekalian memindahkan peti kuburan yang telah terkubur itu. Sementara di gereja sendiri sedang diadakan acara sakramen. Para orang tua berdatangan dan membawa anak-anak mereka ke gereja untuk mengikuti acara tersebut. Seperti biasanya, pastor memberikan sedikit khotbahnya. Di antara ketiga petinggi gereja itu adalah Uskup Rocco dan juga Pastor Kuina. Diketahui kalau ternyata gereja ini sebenarnya tidak pernah digunakan lagi, dan Uskup Rocco sebagai petinggi gereja yang memberikan izin menggunakan gereja tersebut. Sementara di luar gereja, para pekerja berhasil mengambil salah satu peti yang terkubur dan mereka malah membuka petinya, di mana kita melihat ada mayat yang terbungkus masih utuh. Disinilah kejadian aneh mulai terjadi. Miguel, salah satu anak yang mengikuti acara sakramen itu, tiba-tiba saja mempunyai kemampuan bisa berada di tempat berbeda. Lalu terdengar ada suara gaduh. Miguel menuju ke arah suara tersebut dan ia melihat suster bergaun putih dengan wajah mengerikan menatap balik ke arahnya. Sementara Julia, salah satu anak yang lain, melihat sosok wanita dengan wajah menyeramkan muncul di dalam gereja. Tidak hanya dia, tapi Joanna juga melihat sosok wanita mengerikan itu di sana. Joanna sempat memberitahukan pastor kalau ia melihat wanita menyeramkan yang ia kira itu adalah Santo. Mendengar itu, pastor lalu menyuruh Joanna untuk bernyanyi. Pastor mengingatkan jika suatu saat nanti Joanna sedang ketakutan, maka bernyanyilah karena dengan bernyanyi itu akan menghilangkan ketakutan. Dan kalian juga harus ingat ya guys, kelak nyanyian ini yang akan menyelamatkan Joanna di masa mendatang. Sementara Miguel yang masih bingung dengan dirinya sendiri karena kini ia sudah bersama mereka lagi. Dia juga memberitahu pastor bahwa tadi dia berada di ruangan bawah tanah yang dipenuhi dengan makam-makam kuno. Kengerian terjadi di tengah-tengah mereka yang sedang asik mengobrol. Entah kenapa tiba-tiba saja Julia marah kepada kakaknya karena kakaknya tidak memberitahu kalau di gaunnya masih ada labelnya. Dia pergi ke kamar mandi untuk melepas label di gaunnya itu. Tapi saat dia ingin melihat ke arah cermin, Julia mulai bertingkah aneh. Alih-alih memotong labelnya dengan gunting, namun pikiran justru mengarahkan Julia untuk menghilangkan lidahnya. Ia keluar dari kamar mandi dengan sudah bersimpah darah, berjalan ke tengah-tengah orang. Karena saking mengejutkannya, orang-orang di sana seperti terpanah melihat Julia. Ia menghampiri kakaknya lalu tiba-tiba mendorong ke jendela hingga mereka pun terjatuh dari lantai atas. Beberapa tahun berlalu, tragedi Julia dan kakaknya tidak pernah diusut tuntas dan setelah sekian lama barulah beberapa polisi datang untuk menyelidiki gereja tersebut. Terutama polisi ingin melihat area ruang bawah tanah. Setan di sini tidak terlalu banyak drama. Setelah mereka masuk, muncullah sosok mengerikan yang jelek dan langsung memburu mereka semuanya. Dipastikan tidak ada seorang pun yang selamat, bahkan Pastor Ciro yang terakhir yang hidup memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu kita diperkenalkan kepada Almeida yang berposisi sebagai romo agung di gereja. Ia datang ke sebuah biara terpencil yang berada di sana. Almeida diperintahkan untuk menjemput Joanna yang ternyata setelah Joanna dewasa, ia memutuskan untuk menjadi biarawati. Tidak hanya Joanna, Miguel saudaranya juga tinggal di sana. Diketahui Joanna dan Miguel ini mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Sejak kejadian gereja pada waktu itu, Miguel mempunyai kemampuan bisa hidup di dua tempat sekaligus. Sedangkan Joanna sendiri adalah orang yang memahami apa yang tersembunyi di ruangan bawah tanah gereja.
Awalnya Juana menolak permintaan Uskup Roko untuk kembali ke sana karena di gereja itu juga mendapati pengalaman yang sangat buruk. Namun Almeida memberitahukan soal tragedi tewasnya 4 orang di gereja pada 1 minggu yang lalu, dan salah satu orang yang tewas adalah Pastor Ciro, pastor yang sangat Juana kenal. Setelah didesak, akhirnya Juana pun setuju untuk kembali ke sana. Tapi kali ini ia juga akan membawa Mara, seorang suster yang ngotot ingin ikut, dan kebetulan Mara ini dulunya mahasiswa arkeologi, jadi dia tahu tentang dunia bawah tanah. Lalu bertemulah mereka dengan Uskup Roko di sini. Uskup menjelaskan tujuan ia membawa kembali Juana. Tragedi minggu lalu yang menewaskan 4 orang di Santomion adalah akibat salah satu pintu yang terbuka hingga melepaskan entitas yang selama ini terjebak di ruang bawah tanah gereja tersebut. Dan untuk menghentikan kekacauan ini, Uskup Roko meminta Juana dan yang lainnya untuk bisa menemukan sebuah segel rahasia yang tersembunyi di ruang bawah tanah. Karena hanya dengan segel itulah entitas tersebut bisa dihentikan. Ditambah lagi, gereja Santomion akan dialihfungsikan menjadi gedung lain sebelum semuanya terlambat. Uskup sangat berharap mereka bisa menemukan segelnya. Dijelaskan juga bahwa dunia bawah tanah itu sangat luas, sambil Uskup memperlihatkan sebuah tena sebagai gambaran, dan salah satu pintu untuk menuju dunia bawah tanah ada di gereja Santomion. Peta ini dibuat oleh Pastor Ciro, ialah yang selama ini meneliti dunia bawah tanah tersebut. Dan sebelum Pastor Ciro meninggal, ia sempat membuat sebuah pesan yang mengatakan, bakar sarangnya. La madriguera. Tak lama kemudian, Uskup juga memanggil Pastor Quina untuk membantu mereka selama pencarian segel tersebut. Ternyata Pastor Quina mempunyai kedekatan dengan Juana, mengingatkan masa-masa sulit yang dulu pernah mereka lalui bersama. Disinilah Juana bersama Mara mencoba mencari tahu lebih dalam tentang ruang bawah tanah tersebut, mendalami sejarahnya dan juga tentang gereja Santomion sendiri yang memang sudah ada sejak dulu. Dari hasil penelusuran itu, Mara mendapati sebuah artikel sejarah kelam tentang gereja Santomion. Gereja itu pernah beberapa kali hancur akibat terkena ledakan bom pada zaman Perang Dunia Kedua. Lalu ada sebuah artikel yang mengatakan tentang rumah bagi para pendosa berat. Di keesokan harinya, Mara bertanya kepada Pastor Quina apa yang dimaksud rumah bagi para pendosa berat itu. Diceritakan kalau rumah itu dikhususkan bagi wanita hamil tanpa ayah. Mereka dikurung di sana sampai anak-anak itu lahir, dan dari sinilah yang paling mengerikan bahwa anak-anak tersebut dimasukkan ke dalam sebuah lubang bawah tanah. Kembalinya Juana ke sini membuat ia teringat kembali ke masa lalu yang kelam terdahulu. Juana bercerita kepada Mara bahwa dulu ia bersama Saulos suaminya menikah di gereja Santomion. Namun kejadian aneh kemudian menimpa mereka. Tiba-tiba Saulo berubah setelah ia melihat sesuatu di gereja tersebut. Di hari pertama mereka menikah menjadi sebuah neraka bagi Juana karena Saulo bertingkah seperti orang yang kerasukan dalam waktu yang cukup lama. Saulo tidak bisa disembuhkan. Selama itu pula, Pastor Quina selalu berusaha membantu untuk menyembuhkan Saulo. Itulah kenapa Juana mempunyai kedekatan dengan Pastor Quina, karena Pastor Quina lah yang menjadi saksi bagaimana Juana harus berjuang keras melewati semuanya itu sampai suatu hari, Saulo yang sudah tak tahan lagi dengan kerasukan itu memilih jalan pintas, yaitu dengan mengakhiri hidupnya. Tragedi itu juga akhirnya merubah hidup Juana yang melepaskan kehidupan duniawi dan memilih untuk menjadi seorang biarawati. No la conocerás, Pada keesokan harinya, misi pencarian segel pun dilakukan. Mereka berempat, Almeida, Juana, Mara, dan Pastor Quina, memasuki gereja tersebut yang kini memang sudah tertutup. Dari awal mereka memasuki gereja, aura kematian sudah sangat terasa. Sesampainya di bawah, memang benar yang dikatakan oleh Uskup bahwa di bawah sana sangat luas. Mereka lalu memasuki lebih dalam lagi untuk mencari kemungkinan segel itu berada di bawah sana. Tapi semakin dalam mereka mencari, gangguan itu mulai muncul. Terdengar bisikan-bisikan yang mengganggu pikiran mereka. Pastor Quina menegaskan apapun yang terjadi dan mereka lihat untuk jangan sampai mereka terpisahkan. Mereka harus selalu bersama-sama.
Tak lama kemudian mereka juga menemukan jasad-jasad manusia yang dimumikan dan terlihat masih utuh. Mereka terus melanjutkan pencarian dan akhirnya segel itu pun ditemukan dengan sangat mudah. Ternyata tidak sesulit yang mereka bayangkan untuk menemukan segelnya. Ejemplo de los moriscos que se quedaron en la península. Namun setelah mereka berhasil mengambil segel tersebut, ada sebuah lubang yang terbuka dan segel itu sebenarnya adalah sebagai penutup dari lubang tersebut. Karena takut sesuatu mengerikan terjadi, mereka pun lalu segera pergi dari sana. Segel itu pun diberikan kepada Uskup Rokok. Yang membuat mereka terkejut, Uskup hanya meminta mereka mengambil segel itu saja dan semuanya sudah selesai. Uskup juga memberikan hadiah kepada mereka atas apa yang sudah mereka kerjakan. Setelah mereka pergi, kini tinggal hanya Uskup bersama Almeida di ruangan itu. Uskup Rokok mengatakan bahwa ia menyuruh mereka mengambil segel itu adalah sebuah kesengajaan. Segel itu adalah pintu penjara bagi makhluk yang tinggal di sana. Dengan segel itu terbuka, maka makhluk-makhluk yang ada di sana akan bebas keluar ke alam manusia. Dan tujuan utamanya adalah agar umat manusia menjadi ketakutan dengan teror dari si iblis. Dan jika itu terjadi, maka manusia akan kembali kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Tujuan Uskup sebenarnya mulia, ingin mengembalikan manusia untuk ingat kepada Tuhan. Dia merasa resah di zaman modern ini, umat manusia mulai menjauh kepada Tuhannya. Bahkan jika perlu, Uskup Rokok sendiri juga yang akan mengorbankan dirinya untuk dimangsa si iblis agar menjadi bukti bahwa hanya dengan pertolongan dari Tuhanlah umat manusia akan selamat. Juana bersama dengan Mara kembali ke biara dengan perasaan campur aduk antara ia merasa tertipu oleh pihak gereja. Ia kembali kepada rutinitas biasanya mengurus Miguel yang mulai sakit-sakitan. Teror dari makhluk bawah tanah itu memang benar-benar terjadi. Tak lama kemudian, tiba-tiba Miguel sudah ada di ruangan Uskup. Kita tahu Miguel ini mempunyai kemampuan bisa hidup di dua tempat sekaligus. Dan fakta bahwa kemampuan Miguel bukan pemberian dari Tuhan, melainkan dari makhluk yang ada di ruangan bawah tanah terungkap juga. Makhluk di ruangan bawah tanah bukanlah makhluk gaib atau iblis yang selama ini mereka kira. Para makhluk itu adalah alien yang sudah lama bersembunyi di dalam sana. Dan Miguel sendiri adalah orang yang dipilih oleh makhluk bawah tanah. Dan sekarang teror itu justru menyasar kepada Uskup yang menjadi korban pertama yang tewas. Lalu disusul kepada Pastor Kuina. Dia yang sudah mengetahui rencana Uskup Rokok berencana akan membakar gereja Santo Mion. Namun sebelum itu terjadi, sosok makhluk mengerikan menghadangnya dan ia pun tewas di dalam gereja tersebut. Tak hanya kepada pihak gereja, kini Miguel menjadi sasaran selanjutnya. Tubuh Miguel melayang di atas kasur. Para biarawati berusaha berdoa karena mereka kira Miguel telah kerasukan iblis. Namun tiba-tiba saja sosok suster berwajah buruk muncul dari belakang lalu membawa Miguel melalui lubang teleportasi. Juana bersama Mara kembali ke gereja itu lagi karena ia tahu kalau makhluk itu membawa Miguel ke dunia bawah tanah. Namun, gereja sudah ditutup polisi karena ditemukannya mayat Pastor Kuina di sana. Di sana ia bertemu kembali dengan Almeida. Almeida mengatakan bahwa ia menyesal telah melibatkan mereka dengan rencana Uskup Rokok. Tapi Uskup Rokok pun kini sudah meninggal. Berhubung jalan menuju jalan ruang bawah tanah melalui gereja sudah ditutup polisi, mereka bertiga pun mencari jalan lainnya. Juana ingat kalau ia mempunyai kenalan bernama Esther, seorang yang bekerja di perpustakaan. Ia meminta bantuan Esther untuk memberikan arsip dana kota dan mencari jalan lain untuk bisa masuk ke ruang bawah tanah itu. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan jalan untuk menuju ke ruang bawah tanah. Juana yang akan masuk ke sana, sedangkan Almeida dan Mara menunggu di atas agar nantinya bisa menarik Juana saat kembali. Tiba-tiba ada sosok wanita yang langsung menyerang Juana. Tak lama kemudian Miguel muncul bersama makhluk-makhluk lain yang kini mulai bermunculan. Ada salah satu makhluk yang menyerupai suster dengan di tubuhnya dipenuhi kepala anak-anak kecil yang hidup di dalamnya. Lalu terlihat juga Uskup Rokok dan juga Pastor Kuina di sana yang sudah menjadi bagian dari mereka.
Sedangkan Miguel yang kini terlihat lebih tua dan mereka mencoba mengambil jiwanya. Dalam ketakutan itu, Jonah ingat perkataan pastor saat ia masih kecil. Jika ia dalam kondisi ketakutan, maka bernyanyilah. Jonah pun lalu menyanyikan lagu-lagu rohani dan dengan ajaib itu melepaskan tubuh Miguel yang terbelenggu. Miguel tersadar kembali dan ia pun bernyanyi bersama dengan Joanna. Tapi di sini Miguel tidak akan pergi. Selama ini Miguel adalah bagian dari mereka. Dikatakan oleh Miguel kalau makhluk yang ada di sini bukanlah makhluk dari bumi, melainkan makhluk dari luar angkasa. Makhluk-makhluk ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu sebagai parasit. Makhluk ini butuh sumber energi untuk bertahan hidup. Bayangan-bayangan tersebut memakan bagian tergelap dari jiwa korbannya. Mereka secara khusus membutuhkan manusia untuk merasa takut agar bisa menyerap energi tersebut. Ketakutan murni adalah makanan utamanya. Kita lihat uskup Rocco, Pastor Quina, dan juga Saulo yang ada di sana setelah mereka mati jiwanya diambil oleh alien ini. Lalu kita juga melihat ada tubuh suster yang di dalamnya ada banyak kepala bayi. Jika diingat, Mara sempat menanyakan soal rumah tempat bagi wanita hamil tanpa ayah yang ternyata berada di bawah gereja Santo Mion. Setelah lahir, anak-anak dimasukkan ke dalam lubang dan diambil oleh alien ini untuk menjadi makanannya. Makhluk-makhluk ini sebenarnya tidak 100% bebas memilih untuk menetap di sana. Mereka memang sudah mendiami dunia bawah tanah sejak peradaban manusia kuno. Namun, di suatu masa entitas itu berhasil dikurung dan disegel untuk menggunakan batu meteorit iridium dari luar angkasa. Jadi ruang bawah tanah itu pada dasarnya adalah penjara sekaligus sarang utama mereka. Lanjut kepada adegan terakhir film, Miguel mengorbankan dirinya untuk menghancurkan sarang dari si alien dengan menggunakan bom. Joanna, Almeida, dan Mara berhasil selamat keluar dari dalam ruang bawah tanah. Lalu tak lama gereja itu pun meledak sekaligus menghancurkan sarang dari alien. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.